Makanya pernah saya titik beratkan Luqman, ya, dalam surah Luqman. Luqman itu kalau kita lihat kisahnya, biografinya, Luqman itu ya ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan dia orang soleh saja. Kalaupun dianggap dia seorang nabi, disebutkan ciri fisiknya Luqman itu orangnya pendek, agak gemuk, kulitnya hitam pekat, dari Afrika, gitu kan? Tapi Allah kekalkan di dalam kitab yang paling sempurna Al-Quran, agar dijelaskan dalam Islam tidak ada perbedaan dari sisi fisik, karena ini variasi duniawi. Saya sudah sering titik beratkan, tidak ada batas dalam Islam, suku kah, jabatan kah, harta kah, kelebihan fisiknya nggak ada. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah nggak pernah mau pandang paras wajah kalian, poster tubuh kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah lihat kepada hati kalian dan amal kalian. Itu yang penting. Jadi nggak ada bedanya. Makanya kalau masuk dalam saf solat, ada orang Arab, ada orang bule, ada orang Afrika, siapapun, nggak boleh ada yang mundurin tuh. Oh enggak, ini orang Melayu mundurin, nggak bisa. Oh ini orang Arab mundurin, nggak bisa. Ini orang bule di belakang, karena ini masjid Indonesia, nggak, harus yang sudah masuk saf. Hukum batal atau tidak atau sahnya sholatnya sama kan? Masa kalau ada orang Arab keluarin angin sah sholatnya? Enggak, ya sama, tetap batal karena hukum Allah berlaku. Jadi ini variasi duniawi. Maksud saya tadi adalah pada saat kita bahas masalah Arab itu bukan berarti membahas tentang bahwasanya mereka lebih, tidak, bukan itu. Tapi karena Allah sebutkan bahasanya Allah pilih, Allah menciptakan, seperti Allah memberikan kelebihan dari para malaikat, ada Jibril, ada Mikail. Tapi bukan berarti malaikat lain itu tidak sempurna kan? Allah memilih dari para nabi-nabi, ada rasul, 124 ribu nabi, ada 315 rasul. Dari 315 yang wajib kita imani, yang Allah pilih 25. Dari 25 Allah sortir lagi ala ulul azm. Nanti kita pelajari ada 5 nabi-nabi yang pilihan, pimpinannya para nabi-nabi. Dari ulul azmi satu lagi Allah pilih, Nabi Muhammad SAW. Wajar Allah pilih, kan gitu. Allah menjadikan dari hari-hari sepanjang tahun Ramadan yang terbaik. Sepekan ada Jumat yang terbaik, wajar, gitu kan? Itu sesuatu yang biasa saja. Allah SWT berikan begitu. Jadi memang ulama mengatakan Allah sendiri yang menciptakan semuanya. Dari sisi bahasa kita berbicara ya, karena di sini kan dikatakan bahasa, dan Allah menjadikan bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna. Diambil dari hukum apa? Allah jadikan Al-Quran kitab yang penutup dan abadi sampai hari kiamat dalam bahasa itu. Berarti memang Allah ciptakan itu bahasa yang paling baik. Sampai sebagian ulama mengatakan siapapun dia, keturunan dari suku manapun dia, tinggal dimanapun dia di muka bumi, selama dia syahadat, ya ini sebagian ulama bilang ya, dia diwajibkan belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau dia ngerti bahasa Arab, dia ngerti apa yang Tuhannya mau. Kenapa imam-imam haram di Mekah kalau baca Quran nangis? Tahu nggak? Karena ngerti artinya, kan gitu. Makanya pernah saya bilang kan, salah satu kiat khusyuk sholat untuk kita di sini di ruang lingkup kelas hadis yang saya ajar. Caranya bagaimana? Minimal ibu-ibu mempelajari, gitu kan? Ayat yang sering dibaca. Inna atainakal kautsar ka tabbat yadaka wattini wazzaitun ka. Minimal itu, masa 30 tahun sholat baca itu nggak tahu artinya. Coba buka terjemahannya, jadi fikir. Wailun likulli humazatin lumaza, apa itu artinya? Pelajari maknanya. Alhaakumut takatsur, apa artinya? Amma yatasaalun, abasa wa tawalla. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Masih banyak umat Islam yang tidak tahu apa itu al-falaq, apa itu naffatsati fil uqad. Ya gitu mereka, apa itu ghasikin idza waqab, tidak tahu apa artinya. Gitu kan? Jadi mestinya memang harus dipelajari. Kalau tahu artinya itu lebih membawa kita pada kekhusyuan, gitu kan? Kalau kita tahu apa yang kita ucapkan dengan tidak tahu itu berbeda. Baik, ini pelajaran yang besar sekali kita bisa ambil, dikatakan. Jadi kalau ada yang bertanya kepada ibu-ibu, kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab? Ya ini hikmah-hikmah yang kita jelasin tadi panjang lebar 20 menit hanya untuk ini saja. Ya. Di sini dikatakan agar kamu hai Muhammad, ya. Jadi
Iya, maksudnya saya ulangi terjemahnya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Allah pasti turunkan. Dibawa oleh ruh amin, ruh yang terpercaya, ya, Jibril. Ke dalam hatimu hai Muhammad. Ini yang manfaat ketiga tadi, proses turunnya wahyu. Agar engkau menjadi pemberi peringatan, ya, dalam atau dengan bahasa Arab, gitu kan? Al-Quran sebagai pemberi peringatan yang keempat, yang kelima dalam bahasa Arab. Kemudian Allah tutup mengatakan, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebutkan di dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Maksudnya kalau orang benar-benar mempelajari Taurat, Injil, Zabur, ya ini, minimal Taurat dan Injil yang masih ada sampai sekarang lah, walaupun banyak yang dihapus, itu pastinya mereka akan menemukan, ya, nama Al-Quran. Ada Al-Quran itu sendiri turun. Ada penyebutan nama Nabi Muhammad SAW. Saya pernah temukan datanya sendiri waktu saya lagi susun tesis S2 itu. Jadi waktu Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 600 tahun setelah itu, gitu kan? Itu barulah Injil disusun. Dan waktu itu, ya, dalam data-data ya buku yang saya dapatkan itu referensinya, literaturnya menyebutkan ada 600 Injil yang ditulis. Dan sekarang Injil-Injil itu nama-nama seperti Barnabas, Matius, nama-nama Injil. Sekarang tentu tinggal ada 4 Injil ya di muka bumi ini yang sekarang dijaga oleh orang-orang Nasrani. Ini dari 600 semuanya diperintahkan untuk dibakar, gitu kan? Pada saat mulai, ya, datangnya Nabi Muhammad SAW, itu mulai dihapus, dibakar, karena semuanya menyebutkan tentang ada Nabi yang datang bernama Ahmad, gitu kan? Kecuali 4 dibiarin, 4 ini dibiarin supaya dia tetap dipakai, dan ini direvisi setiap tahun di Vatikan, direvisi. Jadi ada revisi Injil. Kalau Al-Quran tidak pernah ada revisi, gitu kan? Itu memang Allah SWT sudah jamin. Nah, Al-Quran sudah disebutkan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga disebutkan di dalam kitab mereka. Juga ada poin penting di sini yang kita harus tahu. Kitab-kitab turun sebelumnya ini tidak perlu kita baca, ya. Tidak ada ibadah dalam membacanya, kecuali umat yang hidup pada zaman kitab itu diturunkan. Seperti Bani Israel di zaman Nabi Musa, sebelum ada Rasul datang lagi setelahnya, sebelum datang Nabi Daud, mereka kalau baca Taurat dapat pahala. Tapi setelah Zabur datang nggak bisa lagi, harus Zabur. Kenapa orang Nasrani yang turun pada mereka Injil mengatakan Yahudi kafir? Sama-sama Bani Israel. Karena telah datang Rasul yang baru, gitu kan? Harus menghapus syarat Rasul sebelumnya. Itu kurang lebih gambarannya. Jadi Al-Quran sudah disebutkan di dalam kitab-kitab yang sebelum kita, gitu. Begitu juga dengan nama Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi disebutkan nama Muhammad dan nama Ahmad. Muhammad itu sendiri, ya ibu-ibu sekalian, bukan dari bahasa Arab, ya. Muhammad itu diambil dari Taurat dan Injil, ya. Nama-nama Muhammad itu sendiri. Itu sudah tahu kisahnya belum? Kalau ikuti di materi sirah di YouTube itu ada, saya sudah sampaikan. Jadi kisahnya Muhammad itu, ya, kisah awalnya Abdul Muttalib, kakeknya, pernah jalan-jalan ke negeri Syam, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir nih. Jalan dengan 3 orang atau 2 orang sahabatnya, kemudian ketemu dengan seorang pendeta Nasrani di Syam. Ditanya oleh pendeta itu, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib, dari Jazirah Arab. Tepatnya dari mana? Dari kota Mekah. Kata pendeta itu, nanti akan lahir Nabi terakhir di kota kalian itu bernama Muhammad. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada orang Arab yang namanya Muhammad, belum ada. Jadi Muhammad itu bukan bahasa Arab. Pertama kali. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama menggunakan nama Muhammad. Makanya waktu 3 orang ini dengar, Abdul Muttalib dan 2 sahabatnya, mereka sepakat kalau pulang. Waktu itu kebetulan mereka sudah kakek-kakek nih. Tapi mereka sepakat kalau Allah masih kasih anak atau ada cucu yang pertama laki-laki, mereka akan kasih nama Muhammad. Kebetulan dari 3 orang ini yang pertama dapat cucu itu Abdul Muttalib. Dari Aminah dan Abdullah, ayah dan ibu Nabi SAW, diberikanlah nama Muhammad. Terlebih lagi pada saat Nabi Muhammad SAW lahir ada banyak keajaiban yang terjadi. Nanti akan kita banyak singgung di iman kepada para rasul, ya. Waktu beliau lahir itu banyak sekali kejadian, banyak. Di antaranya beliau lahir dalam kondisi sudah terkhitan. Beliau lahir itu tidak ada lagi tali pusatnya, gitu kan. Beliau lahir itu mengangkat tangan ke langit, gitu kan, seakan-akan sedang berdoa. Kemudian ada beberapa ibunya Aminah tidak merasakan kesusahan pada saat melahirkan, gitu kan.
Jadi seperti tidak melahirkan, tiba-tiba saja keluar. Kemudian beliau tumbuh besar, tidak seperti umumnya orang-orang. Pokoknya intinya waktu terjadi kejadian-kejadian terutama setelah terkhitan, ngangkat tangan ke langit seperti berdoa, ini banyak disebutkan dalam buku sirah ya. Maka yang terjadi, Abdul Muttalib saking senangnya, maka dia mengatakan, inilah ya orang yang paling pantas saya berikan nama Muhammad. Cucunya itu diberikan nama Muhammad SAW pada saat itu. Jadi sebenarnya itu dari pendeta itu, nama itu awalnya, gitu kan? Ya. Iya, memang kan Nabi Muhammad SAW bilang dalam hadis Muslim, aku memiliki 5 buah nama. Memang 5 nama kan? Nama saya Ahmad, nama saya Muhammad. Ahmad dan Muhammad ini satu arti ya. Hamada, yahmadu, alhamdulillah. Apa artinya? Memuji. Kalau Ahmad dan Muhammad artinya terpuji, orang yang terpuji. Kan kalau kita bilang alhamdulillah segala puji bagi Allah kan? Dari kata-kata hamada menjadi Ahmad dan Muhammad kalau nama orang. Maka artinya yang terpuji. Ada 5 nama ya, ini 2. Pertama Ahmad dan Muhammad, beliau mengatakan aku memiliki 5 buah nama, aku Muhammad dan aku Ahmad dan aku Muhammad. Kemudian aku Hashir. Hashir ini artinya yang alladzi yuhsyarun nasu baina yaday, yang akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat setelah aku dibangkitkan. Itu istilah hasyir, karena beliau mengatakan dalam hadis lain, akulah orang yang paling pertama dibukakan ya bumi ini, dan akulah orang yang paling pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibangkitkanlah manusia setelah aku. Jadi ada nama hasyir. Kemudian beliau bernama juga ya, hasyir, kemudian ada aqib. Aqib ini tidak ada nabi setelah beliau, istilahnya aqib. Dan aku mahi. Mahi ini alladzi yamhu Allahu biya asyirk, yang denganku Allah menghapus kemusyrikan. Yang denganku Allah menghapus kemusyrikan. Ya. Kenapa? Iya. Jadi semua ahli kitab yang pelajari Taurat dan Injil benar, mereka tahu tuh Nabi terakhir keluar dari Mekah. Bahkan mereka tahu cirinya Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu akan turun kitab. Dia akan lahir di Mekah. Bahkan pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang sahih, bahwasanya Nabi SAW pada saat umur 12 tahun itu pamannya Abu Talib pernah mau jalan bisnis ke negeri Syam. Negeri Syam waktu itu pusatnya Nasara, gitu kan? Pusatnya orang-orang Kristen waktu itu. Nah pada saat itu Nabi SAW dikatakan dalam buku-buku sejarah dan dalam riwayat-riwayat yang sahih, beliau menggantungkan tangannya ke tangan pamannya dan tidak mau, nangis, harus minta dibawa. Maka dibawalah oleh Abu Talib. Waktu itu belum pernah Nabi SAW meninggalkan Mekah, umur 12 tahun baru pertama kali. Ikutlah dia. Pas tiba di negeri Syam, melewati sebuah gereja besar, gitu kan? Maka jadi ini dalil-dalil semua menjelaskan memang ada hubungan antara agama Samawiyah ini, agama profetis, gitu kan? Emang ada hubungannya antara Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, Taurat, Injil, Zabur, Quran, ini ada hubungan semua. Karena ini dari Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Ya. Maaf, ibu-ibu yang lewat jangan dipotong kameranya, mohon maaf dari belakang. Jadi waktu tiba di gereja itu, seorang pendeta Nasrani tiba-tiba melihat di jendela. Waktu kafilanya Abu Talib lewat, itu ada naungan awan di atasnya pada saat itu. Maka pendeta ini pun tahu di zaman itu zaman keluarnya Nabi, cuma mereka masih nunggu informasinya. Dan setiap kali ada kafilah dari Jazirah Arab selalu diperhatikan oleh pendeta-pendeta. Mereka cari ada keajaiban enggak gitu. Nah kafilah ini tidak pernah ada kafilah sebelumnya seperti ini. Di atasnya ada awan, lagi panas, terik panas gitu. Maka pendeta bilang pada pegawainya di gereja, siapin makanan yang banyak, saya mau, dan panggil kafilah ini untuk makan semuanya. Siapinlah makan. Ini ibu kalau mau ikutin di web saya ya, di www.khalidbasalamah.com ada Sirah Nabawiyah, ada 15 atau 17 episode. Salah satunya kisah tentang ini saya sampaikan. Waktu awal-awal Nabi masih kanak-kanak, kisahnya ini. Ya. www.khalidbasalamah.com. Kalau ketik di itu Khalid Basalamah keluar kok insya Allah semuanya.
Tapi kalau di web itu lebih lengkap. Ya. Iya. Insya Allah akan keluar nanti dituntun ke webnya. Tapi kalau ibu ketik langsung webnya, langsung ke web berarti akan hadir langsung semua gambar yang sudah siap di download gratis. Ada sirah sendiri, ya, ada 17 atau berapa episode gitu, saya juga tidak ingat sekarang. Termasuk yang kita pelajari hari ini, teman-teman kita lagi ngambil gambar ini untuk diupload nih. Dan ini langsung diupload, nanti ada bahasan Minhajul Muslim yang kita pelajari di sini, ada Bulughul Maram yang di Kelapa Gading Istiqomah yang kalau saya Kamis pagi, ada kitab Kabair, dosa-dosa besar yang juga sudah kita bedah dulu di Al-Azhar Kebayoran. Ada banyak, ada pengajian-pengajian yang lepas ya, kultum, khutbah Jumat, ada banyak di situ. Tapi di antaranya sirah tadi. Baik, kita kembali. Maka pendeta ini memanggil semuanya masuk ke dalam makan. Sambil makan, pendeta ini memperhatikan wajah satu persatu dari orang-orang ini. Ini semestinya kisahnya pertemuan akan datang nih. Jadi diperhatikanlah, gitu kan? Diperhatikanlah satu persatu, tidak ada sesuatu yang istimewa gitu. Karena ternyata ada ciri kenabian memang yang para pendeta tahu benar tuh. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad SAW, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Tahu pasti siapa ayahnya, siapa ibunya, tinggal di mana, tahu ciri-ciri fisiknya, semua ditahu jelas. Dalam Al-Quran dalam ayat ini dikatakan alladzi yajiduna indahum maktuban fit Taurati wal Injil, yang mereka temukan tertulis dalam kitab Taurat dan Injil tentang ciri Nabi itu, Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu ada. Intinya adalah pada saat dilihat tidak ada apa-apa, lalu pendeta ini bilang, masih ada enggak yang tidak ikut makan? Abu Thalib nyaut, ada anak saya di luar, saya suruh jaga. Kata pendeta, biar saya yang panggil. Ternyata Nabi Muhammad SAW disuruh jaga unta-unta di luar gitu. Keluarlah pendeta ini, kemudian melihat Nabi SAW dipanggil. Pendeta ini tahu orang-orang Mekah suka bersumpah syirik, sumpah dengan berhala. Pertama ujian dia bilang begini, saya bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Ini sumpahnya orang Mekah nih. Lat dan Uzza ini nama dua berhala besar yang mereka kalau sumpah sama kalau kita bilang demi Allah. Nah itu mereka mengatakan demi Lat dan Uzza, na'udzubillah. Kalimat itu diucapkan. Jadi pendeta ini bilang, saya tanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Baru dipancing. Pendetanya nggak sempat, memang nggak ada tujuan untuk menanya apa, tapi cuma mengucapkan saja. Baru sampai di situ Nabi SAW mengatakan jangan sebutkan dua nama itu. Umur 12 tahun ya. Jangan sebutkan dua nama itu karena itu dua nama yang paling saya benci. Dari Nabi SAW salah satu cirinya tidak pernah sembah berhala, nggak pernah ikut-ikut anu jahiliyah, nggak pernah. Bahkan beliau belum pernah dalam hidupnya mendengarkan musik, nggak pernah. Sampai beliau pernah mau berusaha ada perkawinan di Mekah, mau dengar musik, ngantuk tertidur, nggak bisa. Dalam beberapa riwayat itu juga saya jelaskan dalam kisah sirah itu cukup panjang lebar. Intinya waktu pendeta ini lihat begitu, lalu ditanyalah beberapa pertanyaan, gitu kan? Yang pertanyaan ini memang lebih tertuju. Di antara pertanyaan yang mendasar adalah bisa nggak saya lihat pundak kamu, kata pendeta ini. Kata Nabi SAW, silahkan. Dibuka bajunya, ternyata di pundaknya sebelah kanan ada gumpalan darah berwarna gumpalan daging berwarna merah tua dan dikelilingi dengan bulu. Itu semua Nabi ada. Semua Nabi punya itu, cuma Nabi saja di pundak kanannya. Dan ini sudah habis sampai Nabi Muhammad ya SAW. Jangan nanti ibu-ibu punya anak dilihat punggungnya. Sudah habis ini zaman Nabi Muhammad SAW terakhir. Dilihat pundaknya, gitu kan? Ya karena meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad nggak boleh, kafir ya, nggak boleh sama sekali. Seperti Ahmadiyah itu berbahaya sekali, gitu. Nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan akan keluar 50 orang dajjal, pembohong, semua mengaku Nabi setelah aku. Ketahuilah saya penutup para Nabi. Jadi nggak ada gitu. Setelah pendeta lihat, pendeta itu langsung mencium tanda kenabian beliau SAW, lalu berkata kepadanya, ya kepada Nabi SAW, engkaulah orang yang kami tunggu, gitu kan? Tapi karena waktu itu belum masa penobatan Nabi umur 40 tahun, berarti belum ada kewajiban beriman, gitu kan? Karena nanti sudah dinobatkan baru wajib beriman, gitu kan? Lalu kembalilah pendeta ini membawa Nabi SAW ke arah gerombolan orang Quraisy yang lagi makan. Lalu berkata pendeta itu, siapa anak ini? Kata Abu Thalib, anak saya. Kata pendeta, enggak mungkin anak kamu. Anak ini punya ayah bernama Abdullah.
dan sudah mati pada saat dia masih berumur 6 bulan di rahim ibunya. Semua yang terjadi itu sudah ada dalam Taurat dan Injil. Ibunya bernama Aminah, gitu kan? Dan itu meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Ini umurnya 12 tahun ya. Kisah di Mekah ini dari mana orang Syam bisa tahu? Umurnya meninggal ibunya Aminah pada saat umur 6 tahun. Dan kalau kau benar, kau pamannya. Itu dikatakan. Langsung Abu Thalib kaget mengatakan, iya benar, dari mana anda tahu? Ini tersebutkan dalam kitab kami. Sekarang bawa pulang ponakanmu ini ke Mekah. Kalau orang Yahudi tahu dia keluar dari turunan Arab, bukan dari Bani Israel, dia akan dibunuh. Gitu kan? Maka dipulangkanlah oleh Abu Thalib karena ketakutan tidak jadi ke negeri Syam. Gitu kan? Tapi ini menandakan riwayat sahih kepada kita, memang ahli kitab tahu. Banyak dalilnya, diantaranya juga di Madinah itu orang-orang Yahudi ada 3 suku besar, Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Mereka hijrah ke Madinah sebelum Nabi SAW diutus, karena mereka tahu dalam Taurat nanti Madinah itu adalah kota hijrahnya Nabi terakhir. Sampai orang-orang Ansar nanti dari 2 suku Aus dan Khazraj, mereka bilang waktu menemui Nabi SAW di Baiat Aqabah, di haji, kemudian mereka masuk Islam kan. Terus mereka bilang satu sama yang lain, waktu Nabi mengatakan saya adalah utusan Allah begini-begini, mereka bisik-bisik satu sama yang lain, inilah Nabi yang telah orang Yahudi selalu ancam kita di Madinah nih. Jadi orang-orang Yahudi ternyata sudah sering bilang sama masyarakat asli Madinah penyembah berhala, nanti akan keluar Nabi terakhir di sini ya, yang kami beriman padanya dan kami akan memerangi kalian kalau kalian dalam keadaan musyrik seperti ini, sebagaimana ya nabi-nabi dulu memerangi umat-umat yang kafir. Makanya kata orang-orang Ansar ya, Aus dan Khazraj ini, kita beriman sebelum Yahudi nih. Jadi mereka beriman, salah satu penyebabnya itu karena mereka pernah dengar dari orang-orang. Jadi Yahudi tahu benar, ahli kitab sangat tahu masalah itu. Baik, kita jangan terlalu dalam dulu kisah Rasul-Rasul ya. Ini masih kitabnya. Nanti insya Allah akan ada waktunya, biidznillah. Selanjutnya ya, yang penting di sini dikatakan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut di dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Ini saksi bahasannya. Kemudian dalil selanjutnya, dalil yang 1, 2, 3, 4, yang kelima dari poin kedua. Dalam surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Tentu ini kalau ada keluarga atau teman-teman yang mau mengikuti di YouTube ya tema ini, nanti dituntun ke bukunya ya. Buku Minhajul Muslim terbitan Darul Haq, itu kan yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Surah Al-A'la ayat 18-19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini sudah sering dihafal tapi sudah tahu artinya belum? Ini sekarang artinya. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat, ini maksudnya Al-Qur'an ya. Inna hadza itu kan ini. Sesungguhnya ini maksudnya Al-Qur'an. Dan sebagian ulama tafsir bilang yang dimaksud dengan ini Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Inna hadza lafi suhufil ula. Lafi maksudnya terdapat, benar-benar terdapat. Suhuf itu kitab-kitab. Ula yang pertama. Apa yang dimaksud dengan suhuf yang pertama? Ada disebutkan terincikan tentang Nabi Muhammad dan Al-Quran SAW. Suhuf, kitab-kitabnya Ibrahim dan Musa. Maksudnya kata ulama tafsir dari Ibrahim sampai Musa alaihimussalatu wassalam. Ini poin kedua tentang dalil nakli, bahwasanya kita wajib beriman kepada kitab-kitab termasuk Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah berita dari Rasulullah SAW tentang kitab-kitab Allah Azza wa Jal di dalam banyak hadisnya. Seperti saya bacakan bahasa Arabnya, diperhatikan, innama baqa'ukum fi man salaf kama baina salatil asri ila ghurubis syams utiya ahlut taurati taurata fa'amilu biha hatta intasafa an-nahar thumma ajazu fa'utu kiratan thumma utiya ahlul injilil injila fa'amilu bihi hatta sulliyatil asr thumma ajazu fa'utu kiratan thumma utitumul qur'ana fa'amiltum bihi hatta gharabatis syams fa'utitum kirataini. Nanti di garis bawah kata-kata kiratnya itu ya. Ya, karena Yahudi Nasrani nanti kita akan sebutkan dapat kiratan itu maksudnya satu gunung. Kalau orang Islam yang umat Muhammad ini ada kirataini, dua gunung gitu kan. Faqala ahlul kitab,
aqallu minna amalan wa aktsaru ajra? Qala Allahu hal zalamtukum min haqqikum min syai'? Qalu la. Qala fahuwa fadli utihi man asya. Baik, saya terjemahkan ya, atau kita baca terjemah. Sesungguhnya masa tinggal kalian dibandingkan orang-orang dahulu adalah tinggal seperti waktu sholat asar hingga terbenamnya matahari. Jadi tinggal hari kiamat ini tinggal habis asar sampai terbenam matahari, waktunya pendek. Ahli Taurat, pengikut Nabi Musa yang mengaku Yahudi, telah diberi kitab Taurat dan mereka pun mengamalkannya sampai setengah hari. Di sini sebagian ulama tafsir, ulama hadis bilang setengah hari maksudnya hanya sampai beberapa waktu setelah Musa meninggal. Lalu mereka lemah, tidak mampu mengamalkannya lagi. Mereka meninggalkan Taurat, mengubah-ubah isinya. Maka mereka diberi pahala yang sempat beriman tadi, ya, diberikan satu kirot, satu kirot. Kirot itu satu gunung. Jadi satu gunung maksudnya dua gunung dikasih balasan upah ya, dikasih upah. Ini kata-kata kirot diambil daripada hadis yang lain. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain adalah orang kalau mensolati jenazah dapat satu kirot, dan kalau orang mengantar jenazah sampai dimakamkan dapat juga satu kirot. Lalu sahabat bertanya, satu kirot itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, satu kirot sama dengan satu gunung Uhud, gitu kan? Berarti satu gunung, gitu kan? Baik, maka mereka diberikan pahala satu kirot, satu kirot. Kemudian ahlul Injil, datanglah orang-orang Nasrani setelahnya, diberi kitab Injil dan mereka pun mengamalkannya hingga waktu sholat asar. Tadi kan kalau Yahudi sampai menjelang duhur, menjelang siang. Kemudian dilanjutkan orang Nasrani sampai menjelang asar. Kemudian mereka lemah. Ya, maksudnya setelah Nabi Isa AS diangkat, udah berubah semua, gitu kan? Mulai sembah patung, ya, patungnya Maryam lah, patungnya Nabi Isa lah. Ya mereka mengistilahkan disalib lah, mereka makan babi yang memang diharamkan juga dalam Injil dan beragam macam pelanggaran. Hingga waktu sholat asar kemudian mereka lemah atau tidak mampu mengamalkan lagi, lalu mereka diberikan pahala yang sempat beriman satu kirot, maksudnya dua gunung ya. Kemudian kalian diberi Al-Quran dan kalian pun mengamalkannya hingga matahari terbenam, maksudnya sampai hari kiamat, sampai batas waktunya. Di sini tidak disebutkan kita lemah. Kenapa? Karena Al-Quran terus saja diamalkan dan tidak ada perubahan, walaupun ada orang yang masih belum pelajari. Artinya sampai hari kiamat tetap akan ada orang yang belajar Al-Quran. Dan kalian diberi dua kirot, balasannya double, ya kan? Balasannya double. Maka ahli kitab berkata, maksudnya di sini ulama hadis bilang di hari kiamat nanti depan Allah, mereka lebih sedikit amalnya daripada kami, maksudnya lebih pendek waktu yang dipakai, gitu kan? Akan tetapi mereka diberi pahala lebih banyak, double. Ahli kitab protes Yahudi Nasrani. Apa jawaban Allah? Allah SWT berfirman, apakah ada dari hak kalian yang aku zalimi? Waktu kalian berbuat amal tuh, masa kalian beriman dan mengamalkan Taurat, mengamalkan Injil, ada enggak dari yang aku janjikan belum aku kasih? Misal sholat dapat sekian, zakat dapat sekian, ada pahala-pahalanya, ada enggak yang belum saya kasih, kata Allah. Maka mereka menjawab, tidak, semua sudah dikasih sesuai dengan janji. Maka kata Allah, Allah berfirman, itu adalah karuniaku, aku memberinya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan ulama mengatakan ini fadilah bagi umat Muhammad SAW. Kita harus bersyukur menjadi sekarang, jadi kan umat SAW ini luar biasa. Footnote nomor 24 bisa dilihat di riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Sabda Rasulullah SAW juga dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari juga, khuffifa ala Daud al-Qur'anu, dalam kurung al-qira'ah, fakana ya'muru bidawabihi fatusraju fayaqra'ul Qur'ana at-Taurat aw az-Zabur qabla an tusraja dawabbah wa kana la ya'kulu illa min amali yadayhi. Nabi Daud alaihissalam sudah diberikan kemudahan membaca, ya. Ia hanya menyuruh agar hewan-hewannya diberi pelanah, maka ia pun membaca Taurat atau Zabur sebelum hewan-hewannya selesai dipelanah,
dan dia tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Maksudnya di sini ada istilah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Nabi Daud dimudahkan oleh Allah untuk bisa membacanya. Sebagian ulama hadis mengatakan ini maksud adalah Allah berkahi hidupnya Nabi Daud sehingga pada saat dia naik di atas kudanya tunggangannya, tujuannya misalnya ke tempat A, sebelum tiba di sana sudah selesai dia baca itu Zabur, udah lengkap. Jadi Allah mudahin, Allah berkahin dia untuk membaca, gitu kan. Ini yang dimaksud tadi, sebelum hewan-hewannya selesai dipelanah, gitu kan, maka dia sudah selesai membacanya. Sebagian ulama hadis juga mengatakan Allah memberikan pemahaman kepada Daud alaihissalam itu dengan hanya sekedar naik di tunggangannya, gitu kan. Kemudian dia membiarkan tali kekangannya jalan sendiri, maka dengan sampai ke satu tujuan saja dia sudah paham semua yang dimaksud oleh Allah dalam Taurat dan Zabur itu. Ya, sebagai seorang nabi sehingga dia bisa mengajarkan, gitu kan. Kemudian ada fadilah yang lain. Tanda koma di situ mestinya titik ya, mestinya titik. Yang terakhir itu dikatakan hewan-hewannya selesai dipelanai dan dia tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Ini terpisah. Ini kelebihan Nabi Daud alaihissalam. Saksi bahasan potongan pertama tadi. Potongan kedua ini Nabi SAW sebutkan kelebihan yang lain, yaitu Nabi Daud salah satu cirinya beliau adalah beliau tidak pernah mau makan kecuali hasil kerja tangannya. Ya, ini sebuah fadilah tersendiri. Dan Nabi Daud alaihissalam ini memang Allah berikan kelebihan karena selalu ibadahnya itu ekstra. Seperti kita tahu ada puasa Daud. Kata Nabi SAW puasa paling afdal adalah puasa Daud. Beliau yang paling pertama, beliau sehari puasa, sehari buka puasa. Itu puasa paling afdal, diambil dari Daud alaihissalam. Dan sholat malam paling afdal adalah sholat malamnya Daud. Ya, dia tidur di awal malam, kemudian dia bangun, ya, kemudian dia tidur lagi, kemudian dia sholat lagi. Jadi 2 kali tidur, 2 kali sholat. Saksi bahasan adalah Nabi Daud alaihissalam ya membaca dan memahami isi Taurat dan Zabur. Berarti ada kitab-kitab yang turun kan? Karena ini kan bukan pelajaran tentang Al-Quran ya. Ini masih berbicara kitab-kitab. Nanti ada pasal tertentu di kitab ini belajar khusus Al-Quran. Akan ada nanti pasal sendiri bahas masalah Al-Quran. Ya. Mungkin setelah ini ya akan ada. Kalau tidak salah ini ya, pasal ke-7 kan? Beriman kepada Al-Quran Karim. Itu ada yang melengkapkan nanti iman kepada ini. Baik. Kemudian kata Nabi SAW di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada iri hati yang dibenarkan kecuali pada 2 hal. Jadi ada di sini perlu ibu-ibu garis bawahi, tulis kalau perlu. Ada 2 hal yang sama istilahnya tapi beda ya, sama istilahnya tapi beda dari sisi aplikasinya. Hasad dan ghibthah namanya. Hasad dan ghibthah. Ya, ada 2 ya. Nah, kalau hasud itu adalah iri dengki. Dan diistilahkan iri dan dengki ya, bila dipakai istilah hasad itu kalau dia berharap nikmat pada seseorang dihilangkan. Misal ibu melihat seseorang yang punya kelebihan fisik lebih cantik misalnya, lalu ibu merasa dalam hati, kenapa ya kita berharap rusak kecantikannya. Naudzubillah, itu namanya hasad. Ini haram hukumnya, nggak boleh. Ini haram ya. Ada orang lebih kaya, kita cemburu dan kenapa ya dia punya mobil lebih bagus, kenapa ya dia lebih kaya, kenapa? Terus kita berharap itu hilang dari dia. Itu hasud iri yang berbahaya. Ya, ini yang diharamkan, ini namanya hasad. Indonesia bilang hasud. Ya. Karena Indonesia kita nggak pakai hasad kan, kita mengatakan hasud. Karena memang ada beberapa kosakata kita dalam kamus bahasa Indonesia itu sebenarnya dari bahasa Arab ya. Ya, termasuk kata-kata hasad itu sendiri, kemudian was-was dari yuwaswisu ya, fi sudurin nas itu juga ada dari bahasa, intinya begitu. Baik, yang kedua adalah ghibthah. Ghibthah ini hampir serupa. Ghibthah tulisannya itu ghain ba ta dengan tak marbuta. Ghibthah, ghibtatun gitu kan. Nah.
Sekalian belajar supaya penyebutannya benar. Ya, gipta, bukan gipta ya. Baik. Nah, gipta ini adalah kita merasa iri, tidak ada dengkinya ya. Iri dengan seseorang yang punya kelebihan, tapi kita tidak berharap hilang dari dia. Misal begini, ada orang lebih cantik tadi. Kita merasa, oh orang ini diberikan kelebihan ya. Coba saya juga bisa dikasih sama ya. Tapi dia tidak dengki, nggak berharap nikmat itu hilang. Nah, terus dia bilang begini, ya Allah, berikanlah saya kelebihan sebagaimana kau berikan kepada dia. Itu boleh. Itu dibolehkan. Jadi dia iri, tapi iri yang dibolehkan. Istilahnya gibtah. Kalau iri diikuti dengan dengki, harap nikmat itu hilang, itu namanya hasad. Haram. Nah, hadis yang kita sebutkan atau disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah ini adalah hadis yang menjelaskan tentang masalah gibtah, tapi juga masih menggunakan istilah hasad, karena hasad kan artinya iri secara umum. Dikatakan la hasada illa fitnataini, tidak boleh iri hati yang dibenarkan, maksudnya dibolehkan tadi gibtah itu, kecuali pada dua keadaan. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Artinya jangan sibukkan diri kalian untuk gibtah kecuali di dua keadaan. Gibtah juga boleh. Kita iri, kenapa ya? Tapi kita tidak berharap hilang nikmat. Itu kata Nabi, jangan sibukkan kecuali di dua keadaan saja. Yang pertama adalah seseorang yang Allah karuniai Al-Qur'an. Dia bacaannya bagus, suaranya bagus, pemahamannya bagus, hafal Quran, luar biasa tentang Quran. Ini boleh kita iri nih, ini yang layak diiriin. Kenapa? Karena iri ini harapannya memotivasi kita untuk berdoa minta agar Allah kasih sama, dan kita akan termotivasi menjadi seperti dia. Ya kan? Dikatakan sini seseorang yang dikaruniai Allah Al-Quran, lalu ia selalu membacanya di malam dan siang hari. Jadi nggak cukup cuma oh iya suaranya bagus, bukan. Tiap malam, tiap siang, setiap dia diam, tidak ada yang ajak ngomong, Quran terus, ngaji terus. Nah ini orang yang perlu diiriin nih. Tapi ingat ya, iri yang tidak diikuti dengan dengki. Kalau ikuti dengan dengki, kenapa ya? Kemudian kita berharap hilang nikmat itu, berarti haram, nggak boleh. Tapi kalau kita berharap dan akhirnya berdoa sama Allah, tidak berharap hilang nikmat itu sama dia, ya Allah berikan saya sebagaimana kau berikan dia, atau lebih ya Allah, boleh. Boleh kita bilang bahkan berikan kepada saya dan lebihkan ya Allah untuk saya, nggak apa-apa. Kalau perlu kata ulama, kalau mau menggabungkan banyak fadilah, banyak kelebihan dengan cara kita bilang begini, ya Allah, ya gitu kan, karuniahilah saya sebagaimana kau karuniahi dia, dan berikanlah aku lebih, dan tambahkanlah untuk dia. Itu langsung menutup pintu syaitan untuk dengkinya. Gitu kan, karena setiap dalam hadis lain dikatakan siapapun yang mendoakan saudaranya muslim, maka malaikat di atas kepalanya mendoakan juga dia sambil berkata, engkau akan sama, engkau akan dapat sama, engkau akan dapat sama. Walaka mithluhu walaka mithluh. Jadi setiap kali kita doakan orang, berarti kita juga sedang mendoakan diri kita. Pernah kan saya kasih contoh, kalau saya bilang misalnya ada orang Allah berikan kekayaan, lalu saya bilang, Bu, doain lagi Bu, biar dia tambah kaya. Mungkin ibu bertanya, untuk apa? Sudah kaya didoain tambah kaya. Sebenarnya kalau kita sedang mengatakan, ya Allah berkahi, tambahin rezeki dia, kita sedang doain diri kita, karena malaikat di atas kepala bilang, engkau akan dapat sama, engkau akan dapat sama. Doa malaikat kepada Allah untuk kita pasti diijabah. Doa kita kepada Allah untuk dia belum tentu, masih ada celah, ya kan? Tapi doa malaikat untuk kita dikasih. Makanya subhanallah di Saudi saya lihat orang karena faham ini, umumnya gitu. Kita kalau cerita nih, saya baru lulus sekolah, Masya Allah, semoga Allah berkahi ilmumu, semoga Allah luaskan rezekimu, semoga Allah mudahin kau kerja. Dia doain kita banyak, kita dapat manfaat, dia dapat doa. Kalau kita di Indonesia kan, wah saya baru buka usaha, dalam hatinya sudah lain nih. Kenapa nih dia buka perusahaan? Kenapa dia begini? Nah ini yang bahaya nih, harus diobatin. Nah gitu. Baik. Kemudian yang kedua adalah warajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan harta lalu ia menafkahkannya di malam dan siang hari. Terus kaya tapi terus infak, terus keluar. Gitu kan? Kemudian selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dengan Imam Malik juga, gitu kan? Dan hadis sahih.
Kata Nabi SAW, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnata rasulih. Aku meninggalkan pada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh padanya maka niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalku, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Ya. Juga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari juga, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum ilahun wahidun wa nahnu lahu muslimun. Janganlah kalian membenarkan ahli kitab. Enggak usah bilang, oh benar tuh orang Nasrani bilang, oh benar tuh Yahudi bilang, enggak usah bilang begitu. Dan tidak usah juga mendustakan, enggak usah bilang bohong, kamu enggak benar, enggak usah. Enggak usah campurin, dia mau ngomong apa biarin. Gitu kan. Kalau mau dialog sama mereka, dialog di agama kita, tanya dia, saya pernah ajarin kan, tanya dia apa pendapat anda tentang Islam, baru dialog di Islam. Tidak usah menjadi Ahmad Didat, Dr. Naik, itu memang bidangnya. Kalau kita ini tidak usah, kita tanya aja Islam lalu kita jawab supaya kita mudah jawab di agama kita. Dia tanya tentang sholat kah, dia tanya tentang puasa kah, kenapa zakat begini, kita mudah jawab kan. Tidak perlu hafal kitab mereka, nggak perlu. Kata Nabi SAW, tidak usah membenarkan mereka, tidak usah juga mendustakan. Tetapi kalau seandainya mereka ngobrol sama kalian, katakan, kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami Al-Quran, dan kami juga beriman apa yang diturunkan kepada kalian, Taurat dan Injil. Subhanallah, kalimat ini banyak sekali membuat ahli kitab masuk Islam nih. Mereka kira kita benci Taurat dan Injil. Mereka mengira kita ini membenci itu, sebagaimana mereka benci Al-Quran. Kalau kita kan tidak. Kalau ada di antara kita yang mengatakan Taurat bukan dari Allah, kafir, nggak boleh. Kalau ada di antara umat Islam mengatakan Injil bukan dari Allah, kafir, nggak boleh, gitu kan? Jadi kita harus imani. Kita kan sudah mengatakan ya, Qul amanna billahi tadi di ayat pertama, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Katakanlah kami beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, semua memang kita imani, gitu kan? Semua rasul kita imani, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, semua rasul kita imani. Tinggal yang diterapkan adalah risalah rasul yang terakhir. Tuhan kami dan Tuhan kalian satu, Allah, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Kemudian poin terakhir, poin 4 adalah iman atau keyakinan jutaan ulama, hukama atau orang-orang yang bijak, dan ahlul iman. Ahli sudah tahu ya, ahli itu maksudnya para orang-orang yang beriman. Pada setiap zaman dan tempat, dan keyakinan mereka yang pasti bahwasanya Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab yang diwahyukannya kepada para rasul pilihannya, di mana di dalamnya terdapat apa saja yang dikehendakinya, seperti penjelasan tentang sifat-sifatnya, berita-berita gaib, penjelasan-penjelasan tentang syariat, agama, janji dan ancamannya. Jadi jelas sekali penyampaiannya ya. Baik, ini saya akan selesaikan satu bab menjelang azan asar ini ya. Ini dalil aklinya juga saya akan sebutkan. Jadi ini berimannya ya, seperti misalnya kita lihat sekarang ada 7 miliar tadi saya bilang orang seluruh manusia di muka bumi, itu orang Islamnya sama Nasrani dan Yahudi itu kalau digabung itu bisa 5 miliar lebih. Jadi terbesar di muka bumi ini. Mereka ini orang-orang yang beriman tentang adanya kitab dari langit. Kata beliau, perhatikan, orang yang beriman tentang adanya kitab lebih banyak daripada orang yang memungkirinya. Ini sudah cukup menjadi alasan. Imannya mereka itu sudah cukup, gitu kan? Berarti itu pasti ada, masa miliaran orang semuanya salah, gitu. Baik, dari dalil akli kita masuk sekarang. Secara akar rasional, bagaimana kita tahu ada kitab-kitab dari langit? Beliau mengatakan lemahnya manusia dan ketergantungannya kepada Tuhan untuk perbaikan jasad dan ruhnya, mengharuskan diturunkannya kitab-kitab suci yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang dapat merealisasikannya dan mewujudkan kesempurnaan manusia dan memenuhi tuntunan hidupnya di dunia dan di akhirat. Maksudnya gini. Coba saya tanya, ibu-ibu tahu dari mana ini makanan boleh, ini makanan tidak boleh kalau tidak ada Al-Quran? Tahu dari mana kira-kira? Mana halal, mana haram? Tahu dari mana kita ini nikah, ini zina? Mana boleh, mana tidak boleh? Dari mana kita tahu? Dari kitab yang turun, gitu kan? Ini yang beliau titik beratkan. Jadi manusia kalau tidak beriman pada Allah, tidak ada kitab yang turun, itu dia tidak tahu mana boleh, mana tidak boleh. Seperti orang ateis gak ada agamanya. Dia nggak pernah tahu mana yang boleh, mana tidak boleh. Dia karang-karang sendiri. Jadi setiap orang bisa berbeda persepsi. Kalau orang beriman sama Allah, yang tidak bolehnya sama semua, yang bolehnya sama semua, ya kan? Ada keseragaman. Maka di sini dikatakan, maka mereka ada aturan yang dapat merealisasikan dan mewujudkan kesempurnaan manusia. Karena seragam banyaknya orang yang
melakukannya dan memenuhi tuntunan hidup mereka di dunia dan nanti di akhirat. Itu secara akal. Artinya manusia tanpa kitab kita akan lihat akan semberaut, gitu kan? Dengan adanya kitab dari langit mereka akan tertuntun tahu mana boleh mana tidak boleh. Yang kedua adalah oleh karena para rasul utusan-utusan Allah itu adalah perantara antara Allah sang pencipta dengan hamba-hambanya. Sedangkan para rasul ini seperti manusia lain yang hidup dalam batas waktu tertentu, seperti kita biasa sama. Lalu mereka wafat. Maka kalau risalah atau ajaran dan misi yang mereka bawa tidak termuat di dalam kitab-kitab khusus, niscaya ajaran dan misi mereka itu akan mereka bawa sirna bersamaan dengan kematian mereka. Iya kan? Kalau misalnya tidak ada Al-Quran, Nabi Muhammad SAW cuma menyampaikan saja di zaman beliau, gitu kan? Udah selesai. Karena hadis yang ada itu merincikan Al-Quran. Hadis itu tidak berdiri sendiri ya. Hadis itu sunnah Nabi merincikan isi Al-Quran. Jadi kalau sunnah sendiri nggak bisa berdiri, harus ada Al-Quran. Ya kan? Lahirnya sunnah karena merincikan Al-Quran. Kalau tidak ada kitab Al-Quran, tidak ada rincian sunnah. Dan begitu Nabi meninggal habis semua dengan meninggalnya. Makanya tertulis gitu. Di sini dikatakan sirna bersama dengan kematian mereka dan sebagai akibatnya manusia hidup tanpa risalah dan tanpa perantara. Maka dengan demikian lenyaplah tujuan asal dari wahyu dan risalah. Maka dari itu perlu adanya dikatakan sini kitab-kitab suci dan dari Allah yang tidak tanpa diragukan lagi. Yang terakhir adalah apabila seorang rasul yang mengajak manusia kepada Allah dan beribadah kepadanya tidak membawa suatu kitab suci yang berasal dari Allah yang di dalamnya terdapat ajaran, petunjuk dan kebaikan, maka mudah sekali rasul itu didustakan oleh kaumnya dan diingkari risalahnya. Kalau tidak ada Al-Quran sekarang, gampang orang karang-karang kan? Mana itu Muhammad? Mana buktinya? Mana buktinya? Ada rumahnya di Madinah, kan semua orang bisa tunjuk ini rumahnya. Tapi ada Al-Quran lain. Terlebih lagi memang Allah jadikan sebagai mukjizat kan. Sekarang orang setiap baca Quran dapat pahala, dia rasakan ketenangan hati. Secara ukhrawi dapat pahala, secara dunia dia dapat ketenangan hati. Dan ada ribuan orang masuk Islam karena ayat Al-Quran, terutama Qul Huwallahu Ahad. 90% orang ahli kitab masuk Islam gara-gara Qul Huwallahu Ahad, gitu kan. Ini sudah pernah saya jelaskan banyak kisahnya, tapi yang jelas luar biasa Al-Quran. Justru makin digali makin terbukti kemujizatannya. Maka mudah sekali Rasul didustakan oleh kaumnya dan diingkari risalahnya. Maka ini merupakan suatu kondisi yang mengharuskan diturunkannya kitab-kitab suci dan Allah untuk kitab-kitab suci dari Allah untuk menegakkan hujjah atau dalil dan penjelasan kepada umat manusia. Allahu a'lam. Alhamdulillah selesai sampai sini, kita akan lanjutkan nanti di pasal ke-7 ya. Baik, sebelum saya tutup dengan kafaratul majlis, kembali saya ingatkan ibu-ibu yang mau partisipasi di 3 program ya dasar sekarang. Yang pertama pembagian buku, ini saya sudah kasih referensi yang lalu. Kalau punya kelebihan rezeki jangan dibeli satu tapi beli banyak, dibagikan, sebarin. Ini buku membahas 5 poin masalah puasa, Ramadan sebentar lagi tiba, tuntunan praktis puasa, tarawih, itikaf, Lailatul Qadar dan zakat fitrah. Ya, yang lalu sudah saya bagikan. Kalau memang masih ada yang masih butuh bisa ambil ke saya sebentar lagi. Ini buku sangat murah, terjangkau dengan Rp6.000 gitu kan. Saya sarankan untuk dibeli dan dibagikan, apalagi menjelang Ramadan. Nanti kalau kita lagi di jalanan macet, bagiin kepada orang-orang yang lewat di lampu merah, di mana saja, pengajian di kantor, di mana-mana bisa kita bagi. Ini yang pertama. Yang kedua, saya masih menawarkan program membuka puasakan orang dengan judul program saya itu 1000 dus kurma untuk 1000 masjid ya. 1 dus kurma, jadi ada kurma itu yang dijual sekitar 60.000 per kilogramnya. Jadi 1 dus itu 10 kilo sekitar 600.000. Tapi sekarang karena saya ngambil partai besar gitu kan di salah satu distributor supplier memang dari Saudi, maka kita bisa melepas atau melepasnya itu dengan harga 350.000 saja. Jadi jauh sekali harganya, 350.000 per karton. Ini memang kurma kualitasnya paling bagus ya, paling bagus untuk di kelas kurma murah. Dia mendekati ajwa. Kalau tahu kurma ajwa, kecil, padat, seperti itu dia. Namanya kurma lu'lu. Ya, kurma ini memang berkisar di pasaran sampai 400 sampai 600.000 tergantung kualitasnya. Nah ini saya sekarang sebarkan di pengajian dengan harga 350.000. Jadi ibu ke distributornya pun harganya 350.000, gitu kan? Emang dia jualnya itu 350.000. Ini kita dapatkan dan bisa dengan 2 cara. Bisa
ibu-ibu yang ikut partisipasi dengan kami, saya dengan tim teman-teman di yayasan itu, yayasan saya untuk bergerak membagikan. Jadi tinggal bayar 350.000 per karton dan itu satu karton isinya 10 kilo. 10 kilo ini cukup membuka puasakan orang, kalau satu hari 50 orang itu 10 hari. Jadi satu karton dengan 350.000 kita sudah bisa dapat pahala buka puasakan orang 500 orang. 500 pahala puasa. Satu bulan berarti cukup 3 karton di satu masjid. Kalau satu masjidnya satu hari 50 orang. Yang tergantung terserah mau ikut berapa. Bisa juga dengan cara nanti bisa pesan ya, kemudian mau dibagi di masjid dekat rumah sendiri silakan, mau dibuka puasakan di kantor silakan. Yang jelas jenis kurma ini yang saya sarankan karena biasa kurma yang murah itu ada yang berpasir. Kesian juga orang kalau buka puasa kalau tidak baik, gitu kan? Juga tidak ambil kurma yang terlalu mahal, kita ambil yang standar, gitu kan? Itu 30 berarti sekitar 35.000 per kilogram. Iya, 10 kilo. Ini program buka puasa dan ini kita akan sebar, yayasan saya akan sebar itu sejabotabek semampunya dan di luar. Hari ini kebetulan ada pengiriman ke Jawa Tengah sekitar 20 karton. Jadi kita mengambilnya memang ratusan karton yang saya masih agreement-kan kesepakatan dengan supplier itu untuk menyimpan di freezernya mereka karena ini juga tidak boleh lama di luar kurmanya. Baik, itu program kurma. Kalau mau ikut silahkan. Kemudian satu dus. Kalau ibu memang satu dus mau 5 orang silahkan. Yang jelas dia memang per satu dus. Dia curahan. Memang itu yang paling tepat untuk buka puasa masjid. Nanti mereka yang masukin, ya. Nah, kenapa saya bilang tadi 10 kilo cukup untuk 550 orang? Karena satu orang buka puasa hanya dengan 2-3 butir kurma. Cukup, makanya cukup untuk itu. Kemudian yang ketiga, ya, buku doa yang pernah saya sering bawa itu kan sudah habis ya. Kumpulan doa yang 132 doa terjemahan. Itu kita akan terbitkan kembali dengan kita perbanyak kali ini. Karena terlalu banyak permintaannya. 10.000 eksemplar. Itu 10.000 eksemplar karena banyak bisa dapat harga sangat murah. Saya dikasih tahu tadi dengan teman-teman Yayasan Safwa itu sekitar 5.400 rupiah satunya. Yang biasanya itu mencapai sampai 10.000 kan. Ya. Ini karena banyak kita bisa dapat. Nah, uang yang lalu tuh saya terbitin 5.000-an, itu sempat saya tawarin di pengajian, siapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau partisipasi silakan ikut. Ada yang sumbang 10 juta, ada yang 20 juta, pokoknya kita keroyokin. Nah, kebetulan karena ini 10.000 eksemplar kita akan butuhkan 54 juta. Silakan terbuka siapa yang mau ikut berapa saja dan boleh bukunya ibu ambil silahkan. Ibu mau bagiin sendiri silahkan. Yang penting sekarang kita cetak ya, dan insya Allah Senin depan ini ya tanggal 30 sudah mulai ada yang saya terima beberapa eksemplar, masih terbuka. Siapa yang mau ikut silahkan, gitu kan? Ini tidak ada minimalnya, terserah saja. Yang jelas dia karena kita cetak banyak itu kenanya sangat murah, hanya dengan 5.400 rupiah per buku ya. Itu sangat murah. Biasanya mencapai harga 10.000 rupiah yang kayak biasa saya bawain tuh. Bukunya ini sangat bermanfaat, ada 132 doa, bisa disebarin seluruh Indonesia. Bisa nanti diambil, bisa juga amanahkan ke yayasan kami yang kirim ke pesantren-pesantren, ke mana-mana lembaga-lembaga yang kira-kira kita bagi cuma-cuma semua. Ya kurang lebih seperti itu. Ini insya Allah program yang saya ingin sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya juga berdoa kepada Allah SWT karena Ramadan akan tiba agar Allah memanjangkan umur kita, memudahkan kita untuk bisa mendapatkan Ramadan ini dan Ramadan yang akan datang yang berulang-ulang penuh dengan keberkahan, penuh dengan amal saleh, gitu kan? Penuh dengan keimanan dan ilmu yang kita dapatkan dan kita termasuk orang-orang yang insya Allah diselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga karena datangnya bulan Ramadan. Dan selama mungkin setahun kita belajar di sini, ini sudah tahun ketiga ya, kalau nggak salah. Ya, ini insya Allah ini bukan karena momen Ramadan, tapi karena kita akan memasuki Ramadan, maksudnya sudah berjalan setahun ya. Maka saya berharap kalau memang ada yang keliru selama ini dari saya beristighfar kepada Allah dan juga minta maaf kepada jemaah. Tapi kalau ada pun jemaah yang berbuat salah maka saya sudah maafkan. Gitu kan? Ini bukan momen Ramadan ya, cuman karena di tempat-tempat lain memang Ramadan mereka libur, kan gitu. Saya belum tahu nanti di sini bagaimana. Ya masih berlanjut. Tapi waktunya mungkin diubah ya. Ya nanti pagi saya tinggal tunggu jam berapa. Karena saya siang semuanya ada jadwal pengajian di kantor-kantor. Insya Allah. Baik, jam 9 bisa sampai jam 11 ya. Baik, mungkin itu dulu. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.